Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, bab 2589. Entah kenapa, Rowan tiba-tiba teringat perkataan Jasper sebelum dia pergi. Saat itu, Celine dengan Jasper hampir menjadi cemas karena hal ini. Tapi, Rowan, kamu harus ingat bahwa semua yang kamu lakukan sekarang memiliki premis besar, yaitu pasar perdagangan normal yang teratur. Irak jelas tidak termasuk di antara mereka. Meskipun Rowan bersikap tulus, tetapi di dalam hatinya, sama seperti Celine, dia merasa Jasper membesar-besarkan masalah sepele. Tapi sekarang dia sedikit mengerti kenapa Jasper mengatakan ini padanya. Situasi pasar Irak memang berbeda dengan China. Ini adalah hal yang sangat penting baginya, tapi di tangan Amir itu seperti sepotong kue. Sekretaris mempunyai kekuasaan penuh untuk berbicara di sana, tapi dia sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu. Apakah sungguh memalukan untuk bermain-main? Itu tidak seharusnya. Sekalipun Amir hanya anggota sampingan, dia tetap anggota Kurdi yang serius. Dia bertanggung jawab atas transaksi ini, dan hasil di masa depan juga akan mempengaruhi masa depannya di Irak, yaitu apakah dia masih bisa hidup yang begitu mewah di masa depan. Sangat mudah untuk beralih dari miskin ke kaya, tetapi sulit untuk beralih dari kaya ke miskin. Rowan tidak percaya bahwa dia dapat menerima akibat dari tidak lagi bisa menjalani kehidupan mewah. Jadi tingkah lakunya saat ini menjadi sangat mencurigakan. Rowan menekan keraguan dalam hatinya dan mengobrol dengan sekretaris bernama Ahan. Dibandingkan dengan sanjungan yang dia miliki saat menghadapi Amir, ekspresi Amir langsung menjadi bos setelah dia mengganti lawan bicaranya. Sepertinya bukan mereka yang kekurangan uang sekarang, tapi Rowan yang datang untuk membahas investasi. Segera, Rowan memahami alasan sikap tidak normal mereka. Jadi, Anda akan membiarkan kami membeli obligasi Anda dengan nilai lebih dari 1 miliar. Ternyata Anda tidak pernah siap menjual saham dari awal. Lalu mengapa kamu membiarkan kami datang dan mempermainkan kami? Rowan terus mengingatkan dirinya sendiri untuk mengendalikan emosinya sampai selesai transaksi, tetapi pada saat ini dia tidak bisa menahan amarahnya. Adapun sebaliknya Ahan, dia sepertinya sudah menduganya, dan hanya melihat Rowan yang marah dengan mata dingin. Dalam perbincangan tadi, Ahan menunjukkan draft pertama perjanjian yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Harganya masih dalam kisaran awal yang dibicarakan, namun pokok bahasan transaksinya telah berubah total. Saham yang semula dibicarakan semua orang, berubah menjadi obligasi Gurel. Jika Gurel baik-baik saja, obligasi ini masih bernilai sejumlah uang, lagi pula mereka masih bisa mengumpulkan sejumlah bunga. Namun kini sudah bukan rahasia lagi kalau Gurel tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Obligasi ini tak ubahnya dengan cek kosong, apalagi kedua belah pihak sama sekali tidak membicarakan soal obligasi di awal pertemuan ini. Dari sudut pandang Rowan, ini tidak ada bedanya dengan penipuan. Pada saat yang sama, firasat buruk mulai muncul di benak saya. Mereka semua kekurangan uang, logikanya, mereka seharusnya menundukkan kepala dan meminta investasi. Tapi sekarang mereka adalah investor, beraninya mereka memperlakukan diri mereka seperti ini. Bahkan bisa dikatakan tidak menghina. Menghadapi kemarahan Rowan, Ahan perlahan melepas kacamata berbingkai emas dari hidungnya, mengeluarkan kain kacamata dari lengannya, perlahan menyekanya, dan berkata dengan tenang, Tuan Rowan, jika saya tidak salah, Anda berasal dari Tiongkok, Anda berpikir bahwa kami akan menjual saham berharga kami kepada orang-orang Tiongkok. Orang Kurdi tidak pernah memiliki tradisi melakukan transaksi dengan orang-orang Tiongkok. Kali ini kami bersedia menjual obligasi kepada Anda. Besar sekali konsesi dan ketulusan, ini adalah pengecualian yang sangat besar. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda mungkin tidak mendapatkannya lain kali. Setelah mendengar ini, Huang Feng tertawa dengan marah. Jadi Anda menipu kami untuk datang ke sini, dan kemudian membuat kami menghabiskan banyak uang untuk membeli obligasi Anda yang tidak berharga. Sebenarnya itu adalah hadiah untuk orang Kurdi. Kalau begitu apakah aku harus mengucapkan terima kasih? Ahan sepertinya sama sekali tidak memahami sindiran dalam kata-kata Rowan, dan hanya berkata enteng, terima kasih tidak perlu, lagi pula itu hanya adil dan timbal balik antara kedua belah pihak. Itu hanya transaksi Anda, hanya perlu ingat bahwa Anda tidak berhutang, saldo yang terbaik adalah membayar jumlah penuh sekaligus. Lagi pula, kami telah berdagang dengan Tiongkok sebelumnya, jadi untuk orang Tiongkok suratnya masih diragukan. Bang! Dengan tamparan keras di atas meja, Rowan yang telah berusaha menekan emosinya tidak lagi menahan amarah di hatinya. Demi keadilan dan timbal balik Anda menipu kami untuk membeli barang tak berguna seperti ini, sebuah kertas obligasi seperti itu disebut keadilan dan timbal balik.
Ini penipuan. Anda jelas-jelas melakukan penipuan terlebih dahulu, dan sekarang Anda meragukan kepercayaan orang Tiongkok. Saya mengerti Anda tidak berniat baik dan ikhlas pada transaksi ini. Han pun ikut marah saat ini kalian orang Tionghoa kasar sekali dan suka meludahi orang lain. Kami izinkan kalian masuk untuk memilikinya dan melakukan pembicaraan negosiasi yang baik dan kami tidak menyebutkannya ketulusan. Kami bahkan tidak membiarkan penjaga masuk dengan membawa senjata, dan mengapa Anda tidak membeli obligasi saja? Sekarang obligasi kami memang kurang bernilai dari sebelumnya, tetapi Anda tidak memperoleh kerugian apapun, kami bisa saja merampokmu secara langsung, tapi kami memilih untuk memberitahukanmu terlebih dahulu baru merampokmu. Kami sudah sangat sopan. Dan apa yang disebut persahabatan Kurdi? Persahabatan yang ditukar dengan penipuan mungkin lebih rapuh daripada jerami. Tepat ketika Rowan hendak melanjutkan pembicaraan, Amir yang telah membaca majalah, bergumam tidak puas, apa yang kalian semua perdebatkan? Han, apakah kamu bisa melakukannya? Saya hampir selesai membaca majalah. Anda belum selesai bernegosiasi. Apakah Anda harus meminta saya untuk datang dan berbicara langsung? Han yang awalnya penuh amarah, segera berubah tenang setelah mendengar teguran Amir. Dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, dia berkata, "Bos, saya telah berbicara dengan orang-orang Tiongkok ini dengan sangat tulus, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menunjukkan penghargaan dan ingin menolak persahabatan Kurdi kita. Saya tidak tahu caranya untuk berurusan dengan orang-orang yang tidak tulus seperti itu. Apa yang harus dilakukan?" Jika Rowan marah sekarang, dia benar-benar bodoh. Dia tidak menyangka Han ini akan bingung dan salah tepat di depannya. Jelas sekali mereka tidak jujur, melanggar syarat yang telah disepakati, dan menipu. Ujung-ujungnya mereka menuduh tidak tulus. Amir menggeleng, "Sudah lama ku bilang, jangan sia-siakan kata-katamu pada beberapa orang Tionghoa. Mereka hanyalah sekelompok orang barbar yang tidak beradab. Tidak ada gunanya berdebat dengan mereka. Kamu harus menggunakan tinjumu untuk menghadapinya." Rowan mendengar kalimat ini dan tidak tahan lagi. Dia berdiri dan berkata, "Maaf, menurutku kita tidak perlu bicara lagi. Kami punya pepatah lama di Tiongkok bahwa, jalan yang berbeda tidak bersekongkol. Kita punya beberapa dasar pemahaman yang ada penyimpangan serius dan negosiasi tidak dapat dilanjutkan." Setelah mengucapkan selamat tinggal, Rowan bahkan tidak melihat ke arah mereka berdua. Dia berdiri dan ingin pergi. Pada saat ini, dia mendengar tawa sinis, "Kalian semua sudah ada di sini, apakah kamu pikir kamu bisa berjalan keluar jika kamu mau?" Ekspresi wajah Rowan berubah, dan kemudian dia mendengar suara peluru dimasukkan. Sebuah suara mulai muncul di benak Rowan, "Ini tidak bagus. Mereka ingin menggunakan kekerasan. Kelompok orang ini sudah siap untuk menjual dengan paksa sejak awal." Begitu pemikiran ini berakhir, Rowan merasakan sebuah kekuatan yang sangat besar menariknya keluar. Ternyata Jasper yang sudah lama merasakan ada yang tidak beres, menendang pintu hingga terbuka dan menariknya keluar untuk berlari keluar. Julian bahkan lebih cepat dengan menendang pelayan yang hendak datang ke arahnya, dan berlari keluar bersama mereka berdua, sementara teriakan marah Amir terus terdengar dari belakang. "Sial, hentikan mereka, hentikan mereka." Jasper dan Julian tidak menemani Rowan sendirian kali ini. Mereka juga membawa banyak penjaga. Orang-orang ini direkrut dari ladang minyak sebelumnya. Kebanyakan dari mereka adalah tentara bayaran dan memiliki efektivitas tempur yang kuat. Karena hubungan mereka dengan Alvis, dan dengan bantuan anggota militer Alvis, mereka telah memperoleh izin kepemilikan senjata yang sah dan masih menyimpan senjata di tangan mereka. Tak lama kemudian para penjaga Gurel yang datang untuk mencegat, seperti yang dilihat Jasper dan Julian sebelumnya, para penjaga Gurel ini menunjukkan kemampuan taktis yang sangat tinggi dalam pertempuran. Ini sama sekali bukan tingkat keamanan yang seharusnya dimiliki oleh pabrik Gurel, sama sekali tidak. Untungnya, pasukan yang menjaga markas besar Istana Kurdi telah melalui pelatihan hari ini. Orang-orang yang dibawa oleh Jasper dan Julian juga memiliki kekuatan yang baik. Kedua belah pihak mulai bertarung satu sama lain. Secara bertahap, pertarungan dimulai dengan pertarungan tangan kosong dan kemudian dengan senjata panas. Suara tembakan terdengar dan percikan api beterbangan kemana-mana. Rowan menundukkan kepalanya dan berlari menuju kelompok jeepnya di bawah pengawalan Jasper dan Julian. Meskipun kelompok penjaga yang mereka bawa sangat kuat, jumlah mereka jauh lebih rendah. Mereka kalah jauh dengan penjaga di sini serta mereka masih berada di kandang sendiri. Jika kebuntuan terus berlanjut pasti mereka akan menderita. Karena urgensi masalah ini Jasper segera membuat keputusan terbaik dengan cepat. Di bawah kedok Jasper dan yang lainnya, Rowan dan kelompoknya bergegas masuk ke dalam jeep di tengah hujan peluru. Begitu Julian menginjak pedal gas, jeep itu meraung seperti seekor binatang buas.
Bergegas keluar, ada penjaga Kurdi yang mencoba menghalangi mereka di sepanjang jalan, tetapi mereka semua dihancurkan. Di belakang mereka, raungan kemarahan orang Kurdi terus terdengar. Melihat bahwa dia akhirnya keluar dari jangkauan Gurel, Rowan, yang tidak pernah menunjukkan kepanikan, tidak dapat menahannya lagi dan langsung berteriak, orang-orang Kurdi ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Jika saya mengenal, mereka suka berkhianat sebelumnya, apakah aku mau melakukannya? Ini bukan pertama kalinya Rowan mengalami adegan sebesar itu, sehingga baku tembak tadi tidak membuatnya banyak bergerak, kini ia semakin marah dengan permainan Gurel yang nakal. Memikirkan fakta bahwa dia telah berjanji pada Jasper untuk tidak khawatir sebelum dia pergi, tetapi yang terjadi pada akhirnya menjadi seperti ini. Apa gunanya dia mengumpulkan informasi dan menyiapkan strategi negosiasi? Saya belum siap untuk berbicara denganmu tentang etika bisnis apapun. Saya tidak punya sama sekali. Saya hanya bertanya siapa yang memiliki senjata lebih besar. Rowan tiba-tiba merasa sedikit kecewa tanpa alasan. Saat ini, ada suara gemuruh dari depan. Suara dan deru pasir kuning dan debu membuat Rowan panik di dalam hatinya. Mungkinkah mereka mengirim seseorang untuk menghentikan mereka? Kemudian, kata-kata Jasper selanjutnya segera menghilangkan keraguannya. Tuan Muda Rowan, tolong jangan khawatir. Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah kita hubungi sebelumnya, dan mereka adalah orang-orang kita sendiri. Ternyata saat pertama kali tiba di Gurel, Jasper dan Julian secara naluriah merasakan ada yang tidak beres di sini. Jadi mereka diam-diam memberitahu Jasper bahwa mereka perlu mengirim orang untuk menangani orang-orang ini. Selain penjaga mereka sendiri yang dikerahkan segera, ada juga beberapa orang dari Alvis yang datang dari Warwick. Setelah rencana lengkap Jasper, dia menjadi sangat khawatir tentang rencana Jasper selanjutnya. Untuk melindungi keselamatan Jasper dan yang lainnya, dia telah mengerahkan orang-orang dari penjaga keluarga untuk melindungi mereka di dekatnya secara diam-diam. Dia bahkan pergi mencari pamannya di militer dan memintanya untuk mengirim beberapa tentara dari tentara bila diperlukan. Informasi kontak orang-orang yang datang untuk membantu secara alami ada di tangan Jasper dan Julian. Pada saat ini, Julian melihat bala bantuan tiba, dan hatinya yang tegang menjadi rileks. Dia menepuk bahu Jasper dan tertawa keras. Jasper, kamu masih pintar. Kamu tidak merasa situasinya baik begitu kamu masuk. Jika kamu tidak mengedipkan mata padaku saat itu, aku akan menunggu di sana dengan bodohnya. Julian, jangan puji aku. Aku melihatnya saat itu. Bahkan tanpa aku mengingatkanmu, kamu merasa ada yang tidak beres. Tangan lincahmu sudah merogoh pistol di saku pinggang belakangmu. Katakan saja, apakah kamu ingin menggunakan alasan ini untuk memintaku datang untuk minum? Sudah kubilang aku tidak akan pernah pergi ke bar itu lagi. Sudah terlambat untuk minum. Jasper menghadapi pujian Julian, memilih untuk mengungkapkannya secara langsung. Dan tanpa ampun, Julian, yang terekspos, tidak memiliki pikiran buruk dan mengakui dengan jujur, hahaha, Jasper, kamu sangat pintar, kamu telah melihat semua ini. Tapi kamu harusnya tidak punya banyak waktu untuk tinggal di Irak, jadi dia mungkin punya kesempatan untuk minum-minum bersama lagi. Setelah beberapa hari bertengkar berdampingan, dia dan Jasper telah menjalin persahabatan yang mendalam, dan mereka sering bersama. Ayo minum dan ngobrol. Setelah semuanya selesai, tentu saja aku ingin minum bersamamu. Tapi ketika Jasper mengatakan ini, dia melihat ke arah Rowan dan bertanya, Tuan Rowan, kali ini bersamamu aku harusnya panik tentang negosiasi di pabrik Gurel, begitu juga kita masih harus pergi ke Murai. Dalam rencana awal mereka akan mengunjungi dua pabrik hari ini, Gurel dan Murai. Mempertimbangkan pengaruh pabrik Gurel terhadap pabrik Murai di masa lalu, ditambah dengan informasi dari Abu, mereka memilih untuk menjadikan Gurel sebagai target pertama mereka dalam rencana tersebut. Setelah negosiasi Gurel berhasil, negosiasi Murire selanjutnya juga akan berhasil. Tapi sekarang sepertinya Amir dari pabrik Gurel jelas ingin memakannya sejak awal. Lalu, apakah akan ada perbedaan di pabrik Murai yang selalu satu halaman dengan Gurel? Ketika Rowan mendengar pertanyaan Jasper, dia menundukkan kepalanya dan berpikir, dan berkata dengan tegas, Selin, kita tidak perlu pergi ke sana untuk saat ini. Secara logika, pabrik Gurel seharusnya tidak bersikap seperti ini sekarang. Pasti ada sesuatu yang terjadi di dalamnya yang tidak kita ketahui. Sekarang sulit bagi kami untuk menjamin apakah ada kesepakatan antara pabrik Murai dan Amir dari Gurel. Jika tidak, lupakan saja. Jika mereka pernah berkolusi sebelumnya, dengan peringatan Gurel, jika terjadi sesuatu di sana, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri. Karena masalah ini mendesak, sebaiknya kita kembali dulu dan mendiskusikan rencana jangka panjang setelah kami kembali. Jasper mendengarkan dan menyatakan persetujuannya. Julian menghentikan jeep saat konvoi tiba di depan mereka.
Sosok berjanggut berbaju putih menarik perhatian Rowan karena lencana pada pria berjanggut itu milik ke pabrik murai yang awalnya akan mereka kunjungi selanjutnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.